sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada Pisces atau ikan. Nah, yang pertama yaitu ada mulut dan rongga mulut. Mekanisme sistem pencernaan ikan dimulai saat ikan menangkap makanannya dengan mulut. Mulut ikan dilengkapi dengan satu jenis gigi yang berjajar di rahang atas dan rahang bawahnya. Namun, gigi rahang ikan biasanya berfungsi untuk menangkap, menahan, menggigit, dan juga menghancurkan cangkang mangsanya. Namun, tidak untuk mengunyahnya. Gigi rahang juga lidah dalam rongga mulut akan membantu ikan untuk menelan makanannya dalam bentuk yang masih utuh atau berupa potongan besar. Dalam rongga mulut, ikan juga terdapat lendir pencernaan yang membantu memecah makanan secara kimiawi. Nah, yang kedua ada faring. Dari mulut, makanan tersebut kemudian masuk ke dalam faring atau tenggorokan. Dilansir dari Florida Museum, tenggorokan ikan memiliki gigi yang disebut sebagai gigi faring. Dari mulut, makanan tersebut kemudian masuk ke faring atau tenggorokan. Tenggorokan ikan memiliki gigi yang disebut sebagai gigi faring. Adapun beberapa jenis ikan tidak memiliki gigi rahang dan bergantung pada gigi faring untuk mencerna makanannya. Faring ikan juga terhubung dengan ikan di mana rongga insang menyaring makanan kecil dan memasukkannya ke dalam faring insang. Nah, yang ketiga ada esofagus. Dari faring atau tenggorokan, makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kerongkongan ikan biasanya merupakan tabung sederhana yang pendek, lebar, dan berotot. Esofagus membantu pencernaan makanan ikan dan mengarahkan langsung makanan ke dalam perut. Nah, yang keempat ada perut. Perut atau lambung merupakan organ penting dalam sistem pencernaan ikan. Bentuk perut ikan bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun, pada dasarnya perut ikan memiliki bentuk seperti tabung, seperti ikan dilengkapi ike cairan lambung yang digunakan untuk mencerna sebagian besar makanan ikan. Nah, yang kelima ada usus. Makanan yang telah dicerna oleh lambung kemudian masuk ke usus. Seperti lambung, usus ikan juga memiliki panjang yang beragam, bergantung pada makanannya. Dilansir dari SeaWorld Park and Entertainment, ikan herbivora biasanya memiliki usus yang panjang dan melingkar, sedangkan ikan karnivora biasanya memiliki usus yang lebih pendek. Dalam usus juga terjadi pencernaan yang dibantu oleh pankreas. Sebagian besar penyerapan nutrisi hasil pencernaan ikan dilakukan oleh usus. Nah, yang keenam ada kloaka. Makanan yang telah dicerna dan diserap nutrisinya kemudian menjadi zat sisa. Zat sisa dari usus akan memasuki kloaka atau saluran pembuangan. Namun, tidak semua ikan memiliki kloaka dan langsung terhubung di rektum atau anus. Nah, yang terakhir ada rektum dan anus. Zat sisa dari kloaka akan dikirim melalui rektum hingga makanan dikeluarkan oleh ikan melalui anus. Hal ini sekaligus mengakhiri perjalanan makanan dalam sistem pencernaan ikan. Sekian. Nah, jadi untuk materi kedua itu adalah tentang sistem pencernaan pada hewan amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi itu hampir sama dengan Pisces atau ikan yang meliputi saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Salah satu binatang amfibi adalah kata. Makanan kata itu berupa hewan-hewan kecil seperti serangga. Kemudian secara berturut-turut saluran pencernaan pada kata itu meliputi yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut itu terdiri dari gigi yang berbentuk pendakian untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Kemudian yang kedua ada kerongkongan.
yaitu berupa saluran pendek yang menghasilkan sekresi alkalis atau basis yang mendorong makanan masuk ke dalam ventriculus atau lambung. Kemudian yang ketiga adalah ventriculus atau lambung yang berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan berubah menjadi lebar. Kemudian lambung kata itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lambung yang masuknya dari esofagus atau jantung dan juga lubang keluar menuju usus atau pylorus. Lambung ini menghasilkan sekresi atau enzim fermen yang merupakan katalisator seperti peptin, tripsin untuk protein, lipase untuk lemak. Selain itu ada ventriculus yang menghasilkan gerak peristaltik dan menghasilkan HCl yang menyebabkan makanan menjadi lumet. Sebagian kecil penyerapan makanan terjadi di lambung dan lambung memiliki pylorus sebagai klep. Kemudian yang keempat adalah usus. Nah, usus ini dibedakan menjadi dua, ada usus halus dan juga usus besar. Untuk usus halus itu meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Kemudian ada usus tebal. Nah, usus tebal ini biasanya berakhir pada rektum dan akan menuju pada kloaka. Kemudian sistem pencernaan terakhir adalah kloaka, yang merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan juga urin. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan aves. Yang pertama, urutan saluran pencernaan pada aves. Yang pertama itu mulut. Pada bagian mulut terdapat paru dan lidah. Paru berfungsi untuk mengambil makanan, sedangkan lidah memiliki struktur kaku dan bentuknya runcing dan kecil. Makanan yang diambil langsung masuk ke dalam rongga mulut dan menuju ke kerongkongan. Yang selanjutnya itu sofagus. Kerongkongan merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Bagian bawahnya berupa kantong yang disebut tembolok. Crop merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan untuk sementara dan sedikit demi sedikit yang akan disalurkan ke lambung kelenjar. Selanjutnya, proventriculus merupakan lambung kelenjar, yaitu lambung yang terletak di bagian depan. Di lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang berfungsi mencerna makanan. Gizzard. Bagian empedal terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik karena dindingnya mengandung otot yang kuat. Otot ini berguna untuk menghancurkan makanan dengan bantuan batu kecil atau kerikil. Batu kerikil ini kemudian disalurkan ke usus halus bersama makanan. Yang selanjutnya itu intestine. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Di usus halus ini terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dialirkan ke dalam usus halus karena aves tidak mempunyai kantong empedu. Kloaka. Kemudian sisa makanan didorong ke usus besar atau kolon lalu ke dalam rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Susunan pencernaan yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama itu mulut, yang kedua adalah esophagus, yang ketiga yaitu crop, yang keempat itu proventriculus, yang kelima itu gizzard, yang keenam intestine, yang terakhir itu kloaka. Baik, materi selanjutnya yaitu akan membahas tentang reptil. Sebagian besar reptil adalah pemakan daging atau karnivora yang memiliki sistem secara lebih sederhana dibanding pemakan tumbuhan atau herbivora. Daging atau makanan yang berasal dari hewan lebih mudah dicerna dibanding makanan dari tumbuhan. Hal ini karena adanya perbedaan struktur sel kedua jenis makanan tersebut. Dalam sistem pencernaan pada reptil yaitu melalui yang pertama rongga mulut. Bagian rongga mulut ini disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Masing-masing memiliki deretan yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Nah, selanjutnya itu esofagus atau kerongkongan. Dari rongga mulut ini, makanan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, tepatnya di bawah dan menempel pada trakea.
Esophagus reptil berbentuk kerucut dan pendek. Di sini makanan dibawa ke lambung secara peristaltik. Nah, selanjutnya yaitu ventriculus atau lambung. Lambung pada reptil berbentuk kantung yang jika terisi makanan akan melebar pada lambung yang telah diproses. Dibawa ke intestinum yang merupakan gabungan usus-usus. Selanjutnya yaitu intestinum atau usus. Terdiri atas usus halus dan usus besar yang bermuara pada anus. Pada usus halus terdiri dari atas jejunum, duodenum, dan ileum, tetapi batas-batasnya tidak jelas. Kemudian makanan yang telah diserap sari-sarinya pada usus penyerapan ileum diteruskan ke usus tebal, lalu berakhir pada rektum dan kloaka. Makanan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Nah, yang terakhir adalah kloaka tersendiri. Kloaka adalah muara bernama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem pencernaan pada hewan mamalia. Ketika lambung sapi ini diperkirakan besarnya sekitar 3/4 dari isi rongga perut. Nah, lambung mempunyai peran yang sangat penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah kembali. Kemudian selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan atau peragian. Lambung atau ruminansia terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Dengan keempat bagian ini memiliki berbagai variasi ukuran yang sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Nah, seperti kapasitas rumen yaitu 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan obomasum itu sama seperti dengan omasum itu 7-8%. Nah, pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot sphincter berkontraksi. Makanan dari kerongkongan akan masuk ke rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang telah menjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Nah, di samping itu, pada hewan mamalia terdapat modifikasi lambung. Nah, modifikasi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu rumen, yaitu perut besar, retikulum itu perut jala, omasum itu perut kitab, dan obomasum itu perut masam.